Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan tenaga honorer mendesak pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk serius mengurus nasib mereka agar diangkat menjadi pegawai P3K. Tanah longsor menyebabkan jalan desa di Padalarang, Bandung Barat amblas. Jalan terputus, warga sulit beraktivitas. Kampanye unik seorang caleg di Garut. Ia berkeliling dari kampung ke kampung menggunakan kuda dan mengenakan topeng ala pemain film Zorro. Bawaslu Kabupaten Garut terus menyelidiki kasus ketidaknetralan Satpol PP yang mendukung terbuka salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Kali ini giliran Kepala Satpol PP dan Badan Kepegawaian Garut yang diperiksa. Bawaslu Kabupaten Garut terus bekerja untuk membongkar ketidaknetralan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Garut terkait Pilpres 2024. Pada hari Senin, Bawaslu memeriksa Kepala Satpol PP Garut dan saksi ahli Badan Kepegawaian Daerah serta dalang pembuatan video deklarasi. Bawaslu memeriksa dugaan pelanggaran kode etik anggota Satpol PP yang secara terbuka mendeklarasikan dukungan terhadap cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Kita mengundang 3 orang. Yang pertama Kepala Pakasat, Satpol PP, kemudian dari pihak BKD dan 1 orang dari yang ada di video saudara Cecep yang awalnya hari Jumat kita undang tetapi ada tidak terjadi di wawancara, kemudian diagendakan hari ini. Apa sebetulnya urgensinya terhadap Kepala Satpol PP ini sehingga harus juga diperiksa, Pak? Untuk Pak Kasatpol PP yang pertama dia sebagai pimpinan instansi, yang kedua ingin mengetahui status dari semua yang ada di video tentang kepegawaiannya, yang ketiga berkaitan dengan sanksi yang sudah diberikan juga. Satpol PP Garut dilaporkan Aliansi Umat Islam dan tim pemenangan Ganjar Mahfud ke Bawaslu karena diduga tidak netral. Sebelumnya sejumlah anggota Satpol PP mendeklarasikan dukungan terhadap calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Ratusan warga yang akan bertugas menyortir dan melipat surat suara pemilu 2024 di Kota Banjar mengikuti tes kesehatan. Cek kesehatan ini untuk memastikan proses sortir dan lipat surat suara berjalan lancar. Sebanyak 120 petugas sortir dan lipat surat suara pemilu 2024 diperiksa kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan di gudang KPUD Kota Banjar. Kegiatan ini atas inisiasi Polres Kota Banjar yang bekerja sama dengan KPUD dan Dinas Kesehatan yang melibatkan Puskesmas Purwaharja. Tes kesehatan dimaksudkan untuk memastikan kondisi petugas sortir dan lipat surat suara dalam keadaan baik, agar proses sortir dan lipat surat suara berjalan dengan baik. Jadi maksud dan tujuannya ini untuk melihat sejauh mana para petugas lipat ini dan sortir ini kesehatannya. Nanti kita akan periksa ini sama dokter dan tim. Kalaupun ada sesuatu hal yang harus diobati, mungkin diobati. Dan kalau misalkan dalam keadaan sehat, mungkin nanti ada vitamin untuk menjaga vitalitas. Selain tes kesehatan, petugas sortir dan lipat surat suara juga dapat berkonsultasi mengenai keluhan kesehatan mereka. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Warga Kota Bogor begitu antusias. Mereka menyerbu kantor KPU Kota Bogor untuk mengurus pengajuan pindah tempat pemungutan suara. Mayoritas pemohon adalah pekerja dan mahasiswa yang beraktivitas di Kota Bogor. Warga menyerbu kantor KPU Kota Bogor pada hari terakhir pengajuan pindah TPS. Mayoritas warga adalah mahasiswa dan pekerja yang banyak beraktivitas di Kota Bogor.
Mereka mengajukan pindah TPS ke Kota Bogor dari kota asal. Proses pindah TPS tidak sulit. Warga cukup mengisi formulir A5 sebagai bentuk telah pindah untuk memilih di TPS Kota Bogor. Warga pun mengaku tidak kesulitan karena persyaratan cukup mudah. Untuk pengurusannya sebenarnya nggak sulit ya Pak ya. Dan persyaratannya juga hanya fotokopi KTP dan surat pendukung dari kantor gitu Pak. KPU Kota Bogor mendata ada sekitar 4.000 warga yang telah mengajukan pindah TPS untuk menggunakan hak pilih di Kota Bogor. Sedangkan pemohon yang pindah ke TPS keluar Kota Bogor mencapai 3.000 orang. Masyarakat kita sepertinya di akhir-akhir mengurusnya ya, maka dari itu kita bisa lihat semua hari ini cukup membludak, maupun yang ngurus di kelurahan, di kecamatan maupun di Kota Bogor. Nah, untuk pagi ini dari kami buka tadi jam 8 sampai sekarang kurang lebih jam setengah 5 ini udah hampir kurang lebih 100 gitu. Khusus yang di sini aja, belum nanti yang di kelurahan atau di kecamatan. Kalau cut off data kami yang kemarin itu yang masuk dari awal proses pembukaan pindah pilih itu sudah di angka 4.000 lebih, hampir 5.000 yang masuk. Pada hari terakhir pengajuan pindah TPS ada 6 kategori pengajuan seperti penyandang disabilitas yang sedang dirawat, orang yang menjalani rehabilitasi narkoba, bekerja di luar domisili, menjalani tugas belajar, pindah domisili, dan pendamping rawat inap. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon menemukan adanya ratusan surat suara yang akan digunakan pada pemilu 2024 mendatang rusak. Kerusakan meliputi surat suara robek serta adanya bercak tinta dari cetakan. Proses sortir dan lipat surat suara terus dilakukan KPU Kota Cirebon. Pada hari ke-8, pihak KPU Kota Cirebon menemukan adanya kerusakan pada surat suara. Sebanyak 229 lembar surat suara untuk DPR RI rusak, 384 lembar surat suara untuk DPRD Provinsi, dan 51 lembar surat suara untuk DPD juga rusak. Sehingga total keseluruhan surat suara yang rusak sebanyak 664 lembar. Ada surat suara yang robek dan terdapat bercak tinta. Setelah surat suara yang rusak diinventaris, KPU Kota Cirebon akan mengajukan ulang ke KPU Pusat sesuai dengan jumlah kerusakan. Itu adalah surat suara yang kategori rusak gitu ya. Nah, surat kategori rusak ini seperti misalnya DPR kita menemukan ada sejumlah 229. Kemudian DPRD Provinsi ada 344 lembar, kemudian DPD 51. Untuk yang kota meskipun sudah selesai disortir tapi kita belum melakukan proses direkap lah, itu belum ya, masih berjalan. Termasuk juga surat-surat presiden masih berjalan. Sortir dan lipat surat suara untuk presiden dan wakil presiden masih dikerjakan dan ditargetkan akan rampung pada Selasa. Sedang untuk surat suara yang belum tersortir yaitu untuk DPRD Kota dan Presiden. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Seorang calon anggota DPRD di Kabupaten Garut punya cara unik dan murah saat berkampanye. Ia memilih menunggangi kuda berkeliling kampung menemui warga. Caleg ini pun berpenampilan ala pemeran film The Mask of Zorro sehingga mudah dikenal masyarakat. Ini bukan Antonio Banderas, pemeran film The Mask of Zorro tahun 1998 lalu. Namun ini adalah Iman Mulyana, warga Kampung Bojong di Desa Bojong, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Jauh dari kota, Iman memilih cara unik menyosialisasikan diri untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Garut. Ia menunggangi kuda berkampanye berkeliling kampung dari satu kampung ke kampung lainnya, menemui warga satu persatu. Keunikannya tidak berhenti di situ. Ia sengaja mengenakan kostum mirip tokoh utama film The Mask of Zorro. Cara ini menurut Iman sangat murah, apalagi kondisi medan di daerah pemilihannya cukup sulit. Cara ini pula dirasa membuatnya gampang dikenal dan diingat warga. Yang satu naik mobil mewah yang harganya ratusan juta gitu kan, dibanding dengan yang naik kuda. Kalau untuk di sini pasti orang lebih ingat yang naik kuda gitu kan. Itu saya juga sebagai salah satu
modal kampanye murah gitu kan. Jadi dengan saya berkuda, orang udah dengar suara kuda aja nggak lihat saya itu udah, wah itu pasti Lurah Akew yang calon dari P3 gitu. Warga mengaku senang dengan cara Iman berkampanye. Apalagi selama ini ia dikenal cukup dekat dengan warga sebagai kepala desa. Saya sangat bahagia, ya? sangat mendukung, dan bahagia itu harapan saya. Apa keinginan Pak Ayat kalau Pak Akew ini jadi anggota dewan nanti? Harapannya keinginan apa? saya dan harapan Pak Lurah Akew tidak berubah. Jadi agak mewah-mewah gitu. Ya, iya. Harapannya apa sih Bu terhadap calon? Gimana Harapan Ibu sebagai warga? Bagus, udah bagus. Ini kan dulu Lurah. Ya udah kan. Kalau jadi anggota dewan, Kalau jadi anggota dewan gimana Bu tanggapannya Bu? Kalau jadi ini tanggapannya gimana? Ya mau ada apa di kampung-kampung mau datang aja ke rumahnya mau anak-anak gitu. Oh gitu. Cara kampanye berkuda ala Zoro dengan mengenakan topeng memang didukung usaha Iman sebagai peternak yang handal di desanya. Namun cara ini bisa menjadi inspirasi bagi caleg-caleg di daerah lain agar berani membuat terobosan baru dalam berkampanye. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.